Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas tafsir Ali Imran ayat 187 sampai 189. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqah. Dan ketika, artinya adalah ini menyambung ayat sebelumnya. Apa yang disampaikan di ayat sebelumnya? Di ayat 186 Allah mengatakan bahwa kamu muslimin akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab. Nah, ini adalah contoh hal yang menyakitkan hati. Jadi ketika Allah mengambil janji dari mereka, alladzina utul kitaba, janji itu dari orang-orang yang mereka diberi kitab, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani. Jadi Musa menyampaikan bahwa meminta mereka untuk berjanji, Nabi Isa juga meminta mereka untuk berjanji. Apa isi janji itu? Dijelaskan dalam firman-Nya, latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Hendaklah kalian menerangkannya linnasi kepada manusia, wala dan jangan taktumunah, kalian menyembunyikannya. Di sini kalau kita buka buku tafsir, nya di sini adalah berita tentang adanya Rasul akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang mereka lakukan dengan mitsaq, janji itu, janji dari Allah itu? Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Lalu mereka melemparkannya wara'a, ke belakang, zuhurihim, punggung atau belakang mereka. Jadi ini merupakan bahasa majasi. Mereka betul-betul dengan sengaja menghilangkannya, menghilangkan berita ini. Kenapa mereka hilangkan? Karena diterangkan dalam firman-Nya, wastarau bihi samanang qalila. Mereka menukar janji itu tadi dengan harga yang sedikit. Jadi mereka punya janji, mereka harus melaksanakan itu. Mereka harus memberitakan tentang berita akan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan serta-merta mereka hilangkan semua itu, semua ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya Rasulullah SAW, dengan tujuan mereka tetap bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Pendeta-pendeta, rahib-rahib tetap menjadi orang yang berkuasa. Karena apa? Rasul yang baru ini dari suku Arab, jadi mereka takut posisi mereka hilang, kekayaan mereka hilang karena itu. Fabi sama yashtarun, maka alangkah buruknya apa yang mereka tukar. Selanjutnya di ayat berikutnya, la tahsabannalladzina yafrahuna, jangan tahsabanna, kalian mengira, alladzina, orang-orang yang yafrahuna, mereka bergembira. Mereka bergembira atas apa? Bima atau, dengan apa yang mereka datangkan, hal baru yang mereka katakan. Dalam kitab mereka tertulis tentang Rasulullah SAW, tapi mereka hapus, mereka gantikan dengan yang lain, hal yang baru.
wa yuhibbuna, dan mereka menyukai ayyuhmadu, bahwa mereka dipuji bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum, maka jangan kalian menyangka, bimafazatim minal azab, dengan hal yang mereka datangkan tadi itu, hal-hal baru yang mereka datangkan dan apa yang mereka hilangkan, mereka bisa lepas dari siksa. Kita baca lagi. Mereka, jangan kalian mengira orang-orang yang mereka bergembira dengan apa yang mereka datangkan, hal-hal baru yang mereka ceritakan, dan mereka menyukai bahwa mereka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Maka jangan kalian menyangka mereka akan terlepas dari siksa. Susah kan mau paham? Nah, dari sinilah kita harus buka buku tafsir lagi. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu bertanya kepada ahlinya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, apa sih maknanya ayat ini? Jadi Ibnu Abbas bercerita, ada dalam buku tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi mengenai sesuatu. Lalu mereka sembunyikan dari beliau. Kemudian selain daripada menyembunyikan, mereka tuh mengarang-ngarang sesuatu yang baru untuk menggantikan apa yang mereka sembunyikan, supaya lebih mudah dipahami. Kita bertanya kepada Yahudi tentang Nabi akhir zaman. Katanya, kalian sudah berjanji tentang dengan Allah untuk menceritakan Nabi akhir zaman. Nah, ketika kita tanyakan kepada mereka, mereka bilang, oh nggak ada tuh, nggak ada dalam kitab kita. Benar nggak ada. Semuanya tuh berhenti di Nabi kami saja. Tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad. Itu adalah hal yang baru. Kemudian habis itu mereka bilang sama kita, aku udah kasih tahu kan tentang berita tadi tentang ada atau tidaknya Nabi terakhir, Nabi yang kemudian. Nah, kalau kamu sudah tahu, sekarang beri kredit sama saya ya, beri kredit, bilang sama orang lain bahwa kamu belajar sama saya. Seperti itu. Jadi ini yang mereka lakukan. Sudah berbohong, mengarang sesuatu yang baru, terus minta dipuji. Ada yang lebih buruk dari itu enggak? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Karena mereka menukarkan keimanan, mereka menukarkan janji Allah, mereka menukarkan apa perjanjian yang sudah mereka lakukan dengan Allah, mereka hilangkan, mereka tipu, mereka melakukan kebohongan hanya sekedar untuk mendapatkan dunia. Berapa banyak sih kalau kita kumpulkan harta dunia ini? Kalau kita kumpulkan kita bekerja kemudian menabung sampai akhir hidup kita, bisa nggak kita beli pulau yang besar? Nggak bisa kan? Dibanding dengan orang yang paling terakhir masuk surga, Allah berikan kerajaan 10 kali lipat daripada kerajaan di bumi. Itu kenapa disebut dengan mereka menukar dengan janji yang mereka menukar janjinya itu dengan harga yang sedikit. Ayat 189.
Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Artinya adalah Allah pemilik segala sesuatu di langit dan bumi. Apa yang mereka lakukan nih, manusia, jin, malaikat, Yahudi, ahli kitab, Nasrani, mereka itu cuma numpang. Allah pemilik kerajaan ini. Apa yang mereka lakukan itu nggak bisa melemahkan Allah sebagai pemilik kerajaan. Walaupun kelihatan dahsyat, bayangkan kita kehilangan bukti otentik. Sekiranya tidak hilang bukti itu, sudah tentu orang Yahudi dan Nasrani tidak punya kalimat untuk mempertahankan agama mereka. Betul nggak? Nah, di sini Allah menceritakan bahwa apa yang mereka lakukan tuh walaupun dahsyat dalam pandangan manusia, nggak melemahkan apa-apa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa. Jangan kalian menentangnya dan hindarilah kemurkaannya, karena kalian nanti akan mendapat balasannya di akhirat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.